Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 11 kelas 4C. Kami akan memaparkan materi mengenai media motion grafis. Adapun anggota dari kelompok 11 kelas 4C, yang pertama ada Andini Eka Putri, yang kedua ada Azkia Nurul Fauzia, dan yang ketiga ada Kokom Komalasari. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan, kita ada beberapa materi yang akan dibahas. Yang pertama adalah pengertian media motion grafis, yang kedua jenis-jenis media motion grafis, yang ketiga manfaat media motion grafis, yang keempat kelebihan dan kekurangan media motion grafis, dan yang kelima aplikasi atau software yang digunakan untuk membuat media motion grafis. Yang pertama yaitu mengenai pengertian media motion grafis. Nah, media sendiri merupakan berasal dari bahasa Latin yaitu medius dan merupakan bentuk jamak dari medium yang berarti perantara atau pengantar. Nah, sebagai sebuah perantara, media ini tidak selalu berhasil memberitahu apa yang kita pikir, tetapi media benar-benar berhasil memberitahu kita mengenai berpikir tentang apa. Kemudian, pengertian dari motion grafis sendiri pada umumnya merupakan gabungan dari potongan-potongan desain atau animasi yang berbasis media visual, yang seperti contohnya itu 2 dimensi, 3 dimensi, video, film, tipografi, ilustrasi, fotografi, dan musik. Motion grafis ini merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai solusi desain grafis profesional dalam menciptakan suatu desain komunikasi yang dinamis dan juga efektif. Beberapa ahli juga ikut mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian media motion grafis ini. Yang pertama, media motion grafis merupakan kedinamisan dari nama yang diberikan, memberikan kehidupan kepada gambar dan juga tulisan, dan merekam mereka menjadi sebuah pesan yang ingin disampaikan kepada penontonnya. Motion grafis ini adalah teks, gambar, atau kombinasi dari keduanya yang bergerak dalam ruang dan juga waktu. Selanjutnya, ada materi mengenai jenis-jenis media motion grafis. Yang pertama ada animasi tipografi. Animasi tipografi ini adalah jenis motion grafis yang merujuk pada keadaan di mana teks tersebut dianimasikan selama beberapa detik. Tipografi animasi ini merupakan jenis teks bergerak. Contohnya itu ada CD atau lirik YouTube. Yang kedua ada judul video animasi. Fitur penting dari jenis grafik gerak ini adalah menempatkan judul yang diperluas pada video untuk menyempurnakan pesan, fitur, dan objek dalam video, atau dalam beberapa kasus ini dimaksudkan untuk memperkenalkan topik atau orang dalam teks yang mudah untuk dibaca. Yang ketiga ada animasi loop, mengacu pada animasi pendek yang bergerak mulus tanpa suara. Nah, berbagai elemen desain ini seperti ilustrasi, gambar vektor, teks, dan juga foto. Daya tarik dari jenis animasi ini terletak pada pengulangan visualnya. Oleh karena itu, akan sangat menarik untuk menggunakannya membuat pernyataan. Contohnya itu adalah mobile playorder yang banyak digunakan pada aplikasi atau website tertentu. Yang keempat ada explainer video, yang merupakan video pendek yang mudah dicerna dan menjelaskan kepada pemirsa mengenai cara kerja suatu produk. Dari semua jenis grafik bergerak yang tersebut, ini adalah yang paling utama. Biasanya muncul di umpan perusahaan, terutama seperti apa produk dan layanan dari perusahaan tersebut. Yang kelima, ada animasi produk.
Animasi produk ini adalah jenis grafik gerak yang dibuat khusus untuk menonjolkan karakteristik suatu produk atau layanan melalui elemen tipografi dan ilustrasi. Animasi produk ini dibuat untuk menunjukkan cara kerja suatu produk dengan cepat dan juga mudah. Selanjutnya ada instruksional video yang dibuat jenis ini dibuat khusus untuk membantu pemirsa atau calon pelanggan menggunakan produk. Misalnya, jika ingin menjual wewangian buatan sendiri, sekarang dapat menggunakan video instruksional untuk mengajari penonton mengenai cara menambahkan kehidangannya. Selanjutnya adalah user interface animation, antarmuka pengguna animasi atau UI dibuat khusus untuk aplikasi atau platform digital untuk memvisualisasikan tindakan menggunakan grafik. Kemudian, apa yang dibuat penonton akan ditunjukkan pada apa yang mereka miliki. Selanjutnya adalah motion grafis logo. Logo grafis gerak ini mengacu pada representasi visual dari logo yang digunakan dalam gerakan. Prinsip sama seperti grafik gerak lainnya yang dibuat menggunakan gambar diam dan kemudian dimanipulasi untuk menciptakan suatu gerakan. Animasi ikon menggunakan konsep pembuatan yang sama dengan animasi logo di atas. Di dalamnya, simbol dimanipulasi oleh gerakan. Dengan cara ini, grafik gerak ikon membuat ikon menjadi hidup atau dengan kata dingin, membawa kembali apa yang sudah ada. Nah, selanjutnya, animasi infografis. Animasi infografis merujuk dalam beberapa statistik, bagan atau kabar lain yang dibentuk semenarik mungkin, sebagai akibatnya pesannya mampu dimengerti tanpa perlu dibaca. Selanjutnya, animasi infografis. Animasi infografis merujuk dalam beberapa statistik, bagan atau kabar lain yang dibentuk semenarik mungkin, sebagai akibatnya pesannya mampu dimengerti tanpa perlu dibaca. Dan ini merupakan satu cara buat menarik perhatian audiens, yaitu siswa, di mana menggunakan animasi infografis ini, mereka secara sadar akan tergiur untuk membacanya secara sekilas. Animasi presentasi biasanya digunakan oleh pembicara untuk menyajikan sesuatu di layar yang bergerak. Oleh karena itu, animasi presentasi ini dibuat untuk menampilkan elemen visual dari presentasi, seperti membuat diagram batang dan membuat gerakan untuk menarik perhatian siswa. Selanjutnya yaitu motion grafis untuk broadcast. Mungkin jenis grafik gerak yang paling terkenal adalah grafik siaran atau video siaran. Misalnya, informasi tentang statistik pemain dan hasil pertandingan sepak bola. Dan ini secara tidak langsung dapat menambah daya tarik visual pertunjukan. Dengan demikian, grafik bergerak membantu penonton untuk lebih tertarik pada pertunjukan dan informasi yang mungkin diperlukan tentang pertunjukan tersebut. Manfaat media motion grafis. Manfaat yang pertama sebagai alat bantu visual. Motion grafis membantu siswa untuk menggambarkan isi video yang kita buat, terlebih jika isi video kita berisi data statistik, angka-angka, atau sederet fakta. Nah, biasanya siswa tidak akan melanjutkan menonton video saat videonya susah dipahami dan tidak memiliki daya tarik. Maka dari itu, kita bisa mengeditnya dengan media motion grafis agar video yang kita buat dapat menarik minat dan perhatian para siswa. Selanjutnya, hemat waktu. Dengan motion grafis, maka kita juga mempercepat waktu siswa untuk memahami isi video. Sebagai contoh, jika menggunakan video reel, bisa saja penjelasan materi yang kita buat membutuhkan waktu 5 menit. Namun, saat menggunakan motion grafis, bisa saja hanya perlu 2 menit. Dengan durasi yang lebih singkat dan mengena ini, juga mempermudah siswa untuk memahami materi. Selanjutnya, pesan tersampaikan dan dipahami secara lebih utuh.
siswa dapat memahami kurang lebih 95% informasi yang diterima saat melihat video pembelajaran. Saat siswa mendapatkan visual yang berbeda, mulai dari tampilan grafik dan tulisan yang mudah dipahami, maka siswa akan lebih memfokuskan pada video pembelajaran tersebut. Dan selanjutnya, materi menjadi lebih berkesan. Dengan menggunakan motion grafis, maka jumlah materi yang banyak dapat dipadatkan sesuai dengan kebutuhan. Materi-materi yang terkesan membosankan bisa menjadi menarik dan mudah dipahami oleh siswa. Kelebihan dan kekurangan media motion grafis. Adapun kelebihan media motion grafis yaitu gambar objek lebih fleksibel dan terlihat seperti nyata. Kemudian, dengan bantuan komputer dan grafika komputer, pembuatan video pembelajaran menjadi sangat mudah dan cepat. Dan penggunaan animasi dan efek spesial digital ternyata mampu mengurangi biaya pembuatan bahan media pembelajaran hingga menjadi lebih murah dibandingkan penggunaan efek spesial yang manual. Selanjutnya, kekurangan media motion grafis, yaitu harus menggunakan peralatan dan spesifikasi komputer yang canggih untuk dapat menghasilkan animasi yang bagus. Kemudian, penyimpanan video pembelajaran bisa agak lama jika ukuran memori data terlalu besar. Dan membuat video pembelajaran dengan motion grafis bukan pekerjaan yang mudah, akan tetapi memerlukan keahlian khusus. Oke teman-teman, adapun materi yang terakhir yaitu mengenai software yang digunakan untuk membuat media motion grafis. Adapun 5 software yang bisa kita gunakan untuk membuat media motion grafis. Yang pertama ada Adobe After Effects. Software ini merupakan salah satu software yang paling banyak digunakan oleh desainer untuk membuat motion grafis. Software ini memiliki fitur yang sangat lengkap serta mudah digunakan sehingga para pemula pun sangat tertarik untuk menggunakannya. Kemudian yang kedua ada Adobe Illustrator. Adobe Illustrator ini umumnya digunakan desainer untuk membuat animasi dari pecahan vektor untuk membuat sebuah visual 2 dimensi. Namun tidak terbatas sampai situ saja, vektor tersebut juga diubah menjadi media motion grafis. Caranya adalah dengan membuat motion twinning, yaitu cara membuat gerakan dengan membuat bingkai pada objek dari satu titik ke titik lainnya. Yang ketiga ada Adobe Photoshop. Software ini umumnya digunakan sebagai software untuk mengedit foto. Namun, kalian juga dapat membuat motion grafis dengan membuat storyboard pada software ini. Software ini menawarkan fitur seperti editing dengan layer, palette warna, beragam pilihan font, beragam pilihan alat seperti brush, move, zoom, dan lain sebagainya. Yang keempat ada Adobe Premiere. Software ini dikenal sebagai software untuk mengedit video juga motion grafis. Kalian dapat memotong adegan dari file mentah, melakukan color grading, menyatukan adegan dan menambahkan audio visual untuk menjadikannya sebuah video. Dan software yang terakhir yaitu Maxon Cinema 4D. Software yang satu ini bukan berasal dari Adobe Inch, melainkan Maxon komputer yang digunakan untuk membuat motion grafis. Ada berbagai fitur yang ditawarkan software ini seperti animating, texturing, lighting, rendering, dan lain-lain. Software ini juga menampilkan pilihan Cinema 4D seperti Cinema 4D Prime, Cinema 4D Broadcast, Cinema 4D Studio, dan Cinema 4D Visualize. Adapun beberapa aplikasi atau software pendukung pembuatan media motion grafis menggunakan Android ataupun iOS, yaitu aplikasi KineMaster, CapCut, Canva, VN, InShot, dan masih banyak lagi. Cukup sekian pembahasan mengenai media motion grafis dari kelompok kami. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.